teman-teman, ketemu lagi sama gue. Asik, ini hari Sabtu ya. Gue lagi jalan-jalan sama teman gue si Revo. Dan ini di belakang Greg yang sering nongol di channel gue. Kemarin kita baru bikin ini ya, video diecast tuh, belum lama. Nonton dong, dikit banget ya nonton. Kesian lo Greg lo, kesian lo. Nah, sekarang kita lagi jalan-jalan naik mobilnya Revo nih. Jadi Revo di sini mobilnya apa, Po? Gue lagi bawa Toyota Corolla DX tahun 83. Iya, ini DX itu menurut gue mobil yang spesial banget gitu ya. Iya. Karena menurut gue ini salah satu mobil yang gak bisa tua di mata orang yang demen otomotif. Betul. Ini mobil yang apa ya, dari komunitas tetap hidup, dari spare part juga masih banyak gitu ya. Benar. Dan modelnya juga buat, mungkin kalau buat orang-orang nggak ngerti mobil ya memang kelihatan kotak doang Kotak gitu. Tapi gitu aja, iya, kotak sabun gitu. bener. Tapi mungkin kalau buat kita yang demen otomotif tuh ini mobil yang Timeless. timeless Yoi. gitu ya. Jadi boleh, Vo, dijelasin, Vo. Ya, jadi gue ini dapat mobil ini awalnya tahun 2014. Awalnya itu gue pas kuliah itu ngerengek lah sama bokap gue. Wah, pengen mobil nih, pengen mobil gitu. Karena dulu bokap gue suka rally kan. Dulu, iya. Dulu rally itu pakai Corolla DX. Ditunjukin tuh foto-fotonya bokap gue tuh pakai Corolla DX sama Lancer SL dulu. Nah, gue tuh lebih tertariknya di Corolla DX ini. Mulailah mencari pada tahun 2014 itu. Memang nggak heran kalau gitu, kalau anaknya juga nurunin dari bokap gitu. Iya, kan. benar. Ini sebenarnya salah satu yang gue iri sama lo sebenarnya. Iya. Karena itu susah buat orang tua ngasih anaknya mobil yang dia mau. Iya. Karena kalau orang tua yang ngerti otomotif, oke lah. Makanya kayak bokap lo gitu ya. Tapi kalau misalnya orang tua yang kurang mengerti otomotif, sedangkan anaknya demen otomotif, pasti dibeliin mobil yang mobil baru, mobil pokoknya baru, lu jalan AC dingin, lu bisa kemana aja gitu. Lo ngerti. Jadi anak kalau misalnya demen otomotif tuh pengen mobil yang berkarakter gitu ya. Betul. Mobil yang bisa serk sama seleranya dia, sama gayanya dia. Tapi ya kalau misalnya ya kan kita masih ngomongin soalnya masih dibantu sama orang tua ya. Jadi masih belum bisa bebas gitu. Ya. Terus, Vo, ini berarti kondisinya gimana ya pas lo ngambil? Dulu pas gue ngambil itu, alhamdulillah, ini sebenarnya mobil gue ini dapat sebelum nggak diiklanin. Nggak Cuman diiklanin? mulut ke mulut aja. Oh, wih, ini yang dibilang jodoh nih kalau menurut Iya, gue. mobil nggak diiklanin, terus tiba-tiba ada dari Facebook Messenger, adalah orang gitu namanya Mas Sandi yang di Komplek Pondok Kelapa Bilimon. Nah itu, Mas, saya ada DX tahun 83 bumper karet tahun akhir nih. Wah. Nah itu jujur saya nggak iklanin. Kalau Mas minat boleh deh ngeliat gitu. Kebetulan itu bokap yang lihat. Tanpa sepengetahuan gue, kalau bokap gue itu ngeliat mobil ini. Gitu, tiba-tiba pas gue waktu itu kan kuliah kan, gue pulang kuliah tiba-tiba mobil udah ada di rumah gue. Wah, gitu. gila. Keren banget sih. Bener-bener jodoh ya. Jodoh. Nggak dicari, langsung memang ketemu aja Iya. gitu ya. Catnya dulu kan catnya retak. Oh, berarti udah lo repaint ya? Udah gue repair. Karena rapi banget. Udah restorasi itu udah 4 tahun yang lalu, 2014 akhir lah. 2014 akhir. Iya, ini gua restorasi semua. Cuman interior alhamdulillah ini mobil interiornya oke banget sih, nggak ada yang crack, nggak ada yang apa. Ini standar nih, interior. Standar. Ini masih bagus banget, men. Iya, biasanya rata-rata DX tuh dashboardnya udah ada yang crack. Iya, dashboardnya. Terus udah gitu, jok udah ada yang sobek-sobek lah gitu. Dan hardboard yang gue notice itu hardboard belakang, cover speakernya belakang tuh itu masih ori. Oh. Itu yang susah banget. Oh, ini sampai jok-joknya belum lo retrim? Belum. Oh, wow, gila. Orisinil banget ya. Iya. Kalau dari bagian mesin gimana, Bu? Mesin gue biarin standar sih sebenarnya. Standar? 4K 1300 itu udah paling enak banget buat harian. Dari kondisi standarnya juga yang pas lo dapetin kondisinya memang masih bagus mesin? Alhamdulillah masih bagus. Dan ini yang gue kaget juga, kalau ngeliat dari speedometer sih kilometernya baru 150.000 dari tahun 83. Oh, termasuk rendah ya dari tahun 80 soalnya masalahnya. Ini kita mau kemana? BSD. BSD tolin sana kok. Ya udah kan, ini kan pokoknya dulu kalau kata bokap gue sih ada yang style melihat bulan lah, jadi itu jengat gitu mobilnya. Itu yang juga suka Melihat bulan. serius. Jadi tuh mobil itu paling apa,
stylenya itu depan lebih tinggi, belakang pendek. Oh, Jadi kebalik udah nggak kali gitu ya. mobilnya. Iya. Kalau drag kan nunduk gitu ya. Iya. Ini malah kebalik gitu. Kayak Gezer tuh. Gezer. Enggak se ekstrem geser sih. Enggak. Corolla. Dan lu tau gak sih ini fun fact nih? Corolla itu jadi Toyota waktu tahun 60-70an tuh kasih nama mobil tuh nggak jauh-jauh dari mahkota namanya. Mahkota, iya. Iya kan, dari Crown kan, terus ini Corolla itu bahasa mana ya? Artinya tuh mahkota kecil kalau nggak salah. Kecil. Iya. Iya kan? Makanya yang setahu gue ya, Hah? setahu gue itu jadi Corolla itu dari tahun ke tahun itu logonya pasti beda. Iya, logonya beda-beda. Yang Jadi ini itu yang biasa ada C, Iya. yang paling awal kan C bunga tuh, makanya Ada dia bunganya. kan mahkota bunga. Oh iya. Nah terus ada C bintang. C Kalau DX tuh bintang. ada C bintang, ada C kotak gitulah gitu. Itu maknanya beda-beda. Gue juga nggak ngerti sih sebenarnya. Iya, itu banyak artinya lagi tuh. Iya. Tapi ya gitu ya, itu yang bikin mobil-mobil zaman dulu tuh biasanya lebih punya karakter karena kayak lebih dipikirin apa ya analogi gitu loh iya. ya, keren gitu loh. Sampai Camry aja tuh, Camry tuh ini ya Camry itu ada artinya loh sebenarnya. bahasa Inggris yang dijepangkan. Kebalik, bahasa Jepang diinggriskan. Kamuri. Kamuri ya. Oh, Iya, Kamuri. itu artinya mahkota juga. Oh iya. Iya. Jadi Camry gitu. Terus ini tuh DX lu yang tahun 83 berarti. 83 Ini 813. Ini DX terakhir kali, varian terakhir DX sebelum ke GL. Oh, sebelum Gitu. diganti model. Iya. Jadi tuh awalnya itu kan DX itu masuk sebenarnya 79 akhir. Oh. Peralihan dari KE30. Itu lampu depannya bulat. Yang Lampu depannya bulat 4 itu ya? bulat, ya, 4. Terus interiornya ini coklat muda kalau yang tahun 80. Oh, gitu. Nah, terus masuk ke 81 itu dia cuman facelift di lampu depannya itu kotak kecil. Oh, kotak tapi yang kayak masih agak cedok gitu Iya, ya misalnya ya. betul. Nah, itu dia interiornya sama kayak 80. Nah, terus cuman bedanya itu lampu si lampu kotak kecil itu. Oh, gitu. Itu 81. Hah? Masuk lagi 82, udah body kayak begini. Mukanya sama kayak DX 83, tapi bempernya besi. Oh. Oh, besi yang sisi samping itu karet gitu ya? Iya. Oke, bemper yang sama. Bemper besi. Balik lagi. 80 81 bemper besi juga, tapi 82 bemper lebih lebar. Oh, lebih lebar. Iya, patternnya juga beda. Kalau yang lu ini karet. Ini karet. Nah, masuk 83 ini udah full option lah, bemper karet, tarikan bagasi, tarikan tutup bensin itu udah dari dalam semua. Oh, kalau yang lama itu buka Itu masih bagasinya buka bagasi, kunci ya? masih pakai kunci. Oh, iya. Corolla ini kan kenapa dibilang DX karena DX itu trim nomor 2 paling bawah. Varian paling tinggi dari generasi keempat Corolla ini tuh namanya GT. Nah, gue nih mencoba sedemikian rupa ini tampilannya seperti Corolla GT lah. Oh, gitu. Dibikin GT. Iya. Kalau yang DX GT itu dia kodenya udah TE ya? TE. TE 71. 71. Iya. Jadi penamaan kodenya tuh kalau misalnya DX yang kita naikin sekarang ini yang KE. Jadi KE 70. KE 70. Iya. KE itu seri mesinnya ya. E itu berarti namanya Corolla. Iya, kode bodinya E. Kode bodi. Seri mesinnya K, ya E70 sih sebenarnya. E70. Iya. Ya. Kalau yang GT itu berarti dia pakai mesinnya T karena dia T. namanya TE 71 Iya. gitu. DX ini varian Corolla terakhir yang gerak roda belakang. Iya, terakhir yang RWD ya. Iya. Yang satu line up itu semua RWD gitu ya. Iya. AE86 kan Corolla. Iya, itu Dia dia. tahun 86 dia masih gerak belakang. Untungnya masih penggerak roda belakang. Kalau nggak dia nggak bakal jadi mobil tukang tahu tuh. Iya. Uji-uji ke tukang tahu. Iya kan? Kenapa AE86 itu disangkut pautkan dengan tukang tahu ya? Sebenarnya sih benar sih inisial D, tapi Yang bikin dia paling populer kan iya sih ya, tukang tahu. Anim itu. Si Anim itu. selain orang yang kenal dia dari dunia motorsport, pasti dari faktor lain dari yang viral ya nggak? Iya, dari anime yang nggak bisa kabur dari image tukang tahunya Kenapa nggak itu. Keiji Tsuchiya gitu atau Nah, kalau Keiji Tsuchiya itu kita harus demen otomotif dulu baru tahu Iya, benar, dia benar. siapa ya nggak? Iya. Nah, gini, sekarang DX ini pernah nggak kalian lihat di marketplace gitu ya dimanapun ada yang harganya absurd banget, harganya ini nggak salah ngetik nih orang kelebihan kayaknya maunya gitu ya. Sampai ada yang
100, 200-an juta juga Iya, ada ya? 200 aja. 200 juta aja. Yang termahal yang pernah lu lihat berapa kok? Gue bukan ngeliat, tapi gue pernah dikabarin lah. Dikabarin sama temen bokap gue. Hah? DX itu laku di angka 200 gede deh pokoknya. Nyaris 300. 200 gede. Nyaris 300. Nyaris 300. Nah, kira-kira menurut lu apa yang menyebabkan harganya bisa segelap itu untuk sebuah Corolla DX gitu? Pertama, ini mobil legendaris. Legendaris. Ya kan. Dulu orang pakai banyak gitu. Bahkan dulu kayaknya tuh kalau misalnya ada rally atau apa gitu, orang wah gila ya. Orang pakai DX tuh kayak mewah banget. Dan kayak tuh orang sekarang yang udah punya penghasilan, yang udah punya uang lebih gitu, pengen ngerasain masa-masa itu gitu. Oh iya. Wah, Jadi gue dulu lihat nostalgia iya. Memori gitu. Kayaknya tuh kalau misalnya orang ya kalau ngeliat DX sampai harga begitu, pertama dilihat tuh kondisi pasti eksterior ya kan. Biasanya kan DX tuh penyakitnya talang air tuh yang nggak ada propos, terus lipetan pintu tuh masih ada semua, ya kan. Belum ada dempulan gitu sih. Ya, jadi kondisi ya. Nah, kalau gitu lu menilai mobil lu ini harganya berapa? Dengan kondisi lu sekarang. Kok gue bingung. Hati-hati ditawar. Hati-hati ditawar. Kira-kira ya perkiraan. Perkiraan sih gue menilai mobil gue ini sih di angka. Ya menurut gue nih ya, persepsi orang kan beda-beda. Ya 100 something lah. 100 dapat ya? Ya. Gila sih, gila. Gila sih. Makanya kalau gue bilang mobil-mobil yang kondisi kayak gini, itu kita sebenarnya nggak bisa anggap dia sebagai mobil aja. Tapi ini memang barang koleksi. Barang koleksi yang memang dari dulu udah dijaga originalitasnya, kondisinya gitu. Jadi harganya gelap. Ya wajar menurut gue ya. Karena memang dia nggak bisa dilihat sebagai alat transportasi aja gitu. Makanya. Nah, Nivo, kan tadi lu bilang mobil lu dibikin kayak Corolla GT ya, DX GT ya. Nah, apa aja nih yang lu udah lu ubah? Biar mirip kayak dia. Yang gua rubah ini pertama catnya ini kan kalau DX GT itu super white. Dan apain super white. Memang yang DX biasa warnanya beda? Broken white. Oh, yang agak kuning-kuning gitu ya? Agak kuning-kuning gitu ya. Broken white ya, bukan broken heart. Lu. Yang kedua spion. Jadi nih gue ngeliat di brosur Mokit ya. Ntar ada deh, ada fotonya deh. Gue taruh fotonya nih. Iya. Itu dia ada satu spek DX 1600 GT pakai spion ini. Dan alhamdulillah gue nemu nih. Yang ketiga yang paling colok velg. Iya. Velg ini nih velg yang ada cuman di kasta GT. Nah itu velgnya itu sama kayak OM-nya i86. Pokoknya terus Celica 1800. Celica yang tahun 80-an lah gitu. Celica Supra itu. Celica Supra beda. Celica lagi. Supra beda lagi. Mirip tapi mirip. Dan striping body. Striping body ala twin cam. Sebelah sih mobil bukan twin belum cam, tapi insya Allah kan akan jadi twin cam. Yang beda nih sama si DX GT ini. Ini cuman ada di DX GT tahun 80. Itu tuh biasanya tuh di dashboard nih sebelah kiri. Itu ada Oke Monitor namanya. Jadi tuh gue belum pernah punya itu namanya Oke Monitor itu, tapi di mobil teman bokap gue ada yang pakai. Dan itu cuman petunjuk lampu untuk cek engine, cek oli, cek temperatur mesin. Gitu-gitulah pokoknya. Jadi itu kayak indikator tapi di bagian sini. Kayak indikator. Nanti gua kasih tahu fotonya deh. Oke. Gitu. Siap. Perbedaannya satu lagi, kalau yang GT itu interiornya semuanya hitam. Nah, terus panel AC segala itu ada yang versi wood panel. Setahu gue handrem aja tuh wood panel. Jadi banyak wood panel. Iya. Padahal versi yang kayak lebih sporty gitu ya? Iya, malah banyak wood panelnya. Malah lebih banyak wood panel. Kalau zaman sekarang kan karbon. Iya. Gitu kan. Kalau wood itu lebih yang mahal. Yang mahal, luxury gitu kan. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab gimana? Oke. Jadi kemarin gue tuh udah nanya di IG, di story. Nah, kita langsung jawabin dulu ya kali ya. Oh ya, sebelumnya kalau misalnya kalian lihat Greg nggak pakai seat belt, jangan ngoceh dulu karena ini mobil tahun 80.
standar seatbelt belakang tuh belum ada ya? Belum ada. Jadi Greg pegangan aja gitu. Emang gua ngerem. Oke, sekarang kita mulai. Pertanyaan pertama nih. Ada pertanyaan dari Yusak Hadinusa. Bagaimana perawatan bodi dan chassis? Kalau misalnya pengen cari DX nih, yang perlu diperhatiin sih yaitu talang air, terus bawa pintu tuh. Kalau buka pintu, nah itu tuh masih ada lipatan pintunya atau enggak gitu. Biasanya juga kalau misalnya mobil yang agak tua, agak berumur itu juga kalau buka pintu airnya suka masuk ke nah itu makanya ke sela-sela itu ya, sela bodi. Bener. Mungkin itu yang bikin airnya ngendap, akhirnya jadi karat. Jadi gitu. karat ya, makanya kalau gue pribadi punya DX, sebisa mungkin ini mobil jangan sering kena hujan. Iya. Gitu. Jangan sering kena hujan. Jangan sering kena hujan, jangan sering dicuci. Jadi kalau misalnya habis kena hujan, oke lah kita habis kena hujan gitu, bilas langsung keringin. Oh. Gitu. Iya. Jangan sampai kering gara-gara angin gitu. Iya, jangan nge-flag malah naruh air di situ malah jadi karat. Oh, gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Oke. Nama asli Om Mobi. Salah video, salah video. Udah lewat itu. Udah kemarin. itu ada yang dari Korea segala. Annyeonghaseyo. Ini gimana? Ada pakai bahasa Korea gitu nanya. Ngomongin apa? Berikutnya dari Fadli AK8. Di swap pakai mesin Celica GT4 muat nggak tuh? Celica GT4 tuh maksudnya dia 3S GTE. 3S GTE. Pernah lihat sih gue. Pernah lihat. Temen Bokap gue juga ada yang udah pakai. Nah itu sih bisa, tapi lo harus ada effort lebih untuk nyemplungin si mesin itu. Iya, karena yang biasa pakai mesin itu kan mobilnya kalau nggak AWD, FWD ya. Jadi itu, iya mesinnya nyamping. Nah terus kan Celica GT4 itu kan kalau nggak salah turbo ya. Turbo, itu kan dia intercoolernya di atas tuh. Iya. Itu PR tuh. Mesinnya juga size-nya gede ya. Size-nya gede, iya. Jadi ada effort. Ada lebih. Sih, di sini ada yang nyemplungin 3S GTE, tapi ya itu dia harus bobok firewall, lo harus ngefittingin si mesin itu gimana. Gitu sih. Itu juga gardannya juga beda lagi, transmisi gitu ya. Bisa tapi repot lah intinya. Bisa tapi ya harus usaha lebih lah gitu. Betul. Dari Yudhistira 54 nih mungkin banyak orang yang pengen tahu nih. Habis berapa buat modif atau restorasinya? Agak ini ya. Kalau restorasi sih, karena dulu kan kita kan restorasi banyak gitu, maksudnya nggak cuma body. Untuk fixnya berapa gue lupa ya, tapi perkiraan aja kisaran under 50 lah. Under 50 itu baru ini ya, baru body, maksudnya baru minor tuh body. Terus ini kan alhamdulillah mesin belum pernah turun. Nah, terus kaki-kaki ganti-ganti karet segala macam. Itu sih di bawah 50 juta lah. Ada sih yang restorasi tuh sampai 200 aja ada kok. 200, 2,5 aja ada. Karena kalau restorasi tuh nggak bisa ngomong juga. Itu kan si pengerjanya sama yang punya tuh juga mesti gimana ya? Ada yang ini kurang puas, rombak lagi, kurang puas, rombak lagi. Bener. Akhirnya budgetnya naik terus dia, gitu kan. Bener. Ngejar kesempurnaan gitu kan. Ya, restorasi memang relatif lah. Relatif lah. Gitu. Dari Alifandi 5. Kenapa DX menjadi Corolla FR terakhir? Nah, kalau ini bisa gue jawab nih. Ya, kalau Corolla itu mobil sedan, mobil keluarga, bukan mobil yang buat performa gimana. Nah, memang front wheel drive itu lebih efisien. Terus mobil front wheel drive itu juga nggak ada gardannya. Jadi interior itu lebih lega. Ini kalau misal mau lihat nih di sini kan kayak ada gundukan. Iya. Ini gundukan ini buat kopel ini sebenarnya. Nah, jadi makan tempat juga ya. Makan tempat. Ya. Jadi sempit nih di sini nih. Ngangkang ya. Ada dari Raffi Amigo. Rasa 80s-nya kerasa nggak bang? Waduh, kerasa ini banget. Pol. Ini banget. Ikon 80s Indonesia mobil ya ini, iya nggak sih? Iya. Ya? Jadi itu kalau tahun 80-an itu kalau mau yang beken banget sih sebenarnya bukan ini sih, tapi apa tuh? E30. Oh iya. BMW. Ini versi Jepangnya. Ya, versi Jepangnya. Dari Herman Saputro 1. Gimana cara mengatur posisi cermin di spion tanduk? Tanya menarik sih. Nah, ini juga banyak yang penasaran pasti nih. Gimana nih? Kalau yang elektrik
Kan ada tuh GT tuh ya ada yang elektrik. Kalau yang elektrik enak kan ada switchnya di sini. Iya, tinggal pencet. Nah, kalau yang manual itu ya udah. Jadi kita keluar, ya kan? Menurut kita atas bawah, udah oke nih, kita masuk. Oh kurang, balik lagi. Atau minta tolong orang gitu. Jadi itu harus pakai feeling ya? Harus pakai feeling. Berarti harus peka ya? Harus peka, kayak makanya peka. Iya. Tapi kalau yang rese tuh ya, misalnya ada orang atau teman kita yang iseng itu ubah. Dimainin ya? Dimainin, Rese. Yaudah ntar gue mainin deh. Jangan. Dari Irhashanifudin. Ya, sorry kalau salah. Konsumsi BBM-nya berapa, Bro? Wah, ini tergantung settingan karbu. Nah, itu dia. Udah. Nah, gitu ya. Tergantung kalau settingan. mobil karbu ya. Kalau karbu lu lagi sehat, itu bisa 110 aja bisa. 110. Jangan dibandingin sama mobil sekarang ya, 1300-nya. Ini kan zaman dulu settingan karbu gitu. Iya. Kalau sekarang udah injeksi ya pasti lebih irit dan lebih bertenaga. Iya, benar. Kayaknya nggak cuma settingan karbu doang deh. Kita ikutan balap nih ngomong Iya, deh. ini Ikutan gila. balap nih kita nih. Kayaknya nggak cuma settingan karbu doang deh. Apa nih? Settingan kaki juga perlu Ah, Iya, settingan iya. kaki. Kakinya perlu dididik juga. Kaki tuh kalau misalnya ya kita kalau nggak sekolah ya boros. Nah, dari Gopas nih. Gopas 92 Aduh, teman kita Gopas. mau naikin berapa cewek katanya. Ya. Aduh. Gimana tuh? Gopas. Yang penting nih lu naik gini pede aja. Misalnya nih mau jalan gitu, tapi aku cuma punyanya mobil tua. Wede, gitu ya. Pede aja. Pede. Jadi maksudnya intinya meskipun tua tapi tetap bisa narik Tetap bisa perhatian menarik ya. perhatian. Woi. Gila emang Tapi Dex. kok menarik perhatian mertua bisa nggak? Bisa. Wah. Bisa, jangan salah. Tiba-tiba bapak, wah, Bapaknya. ini mobil. Ntar dulu. Kalau misalnya kita nih deketin cewek ya kan, terus ke rumahnya, terus bapaknya tiba-tiba punya kenangan juga nih sama mobil ini. Dimana tuh dulu bapaknya itu mudanya naik ini juga. Nah. Pasti bapaknya lebih seneng. Udah kamu sama dia aja Ya gitu udah, kan. enggak begini. Om sama tante boleh nostalgia nggak? Ya kita di rumah. Di rumah Maksud ngapain? di rumah ngapain? Pakai mobil yang lain. Oh, pakai iya. pakai mobil omnya. Pakai gitu. mobil bapaknya. Iya, Emang iya, lu iya. Greg, kok gue Lu mah negatif mulu. Iya, apa? Terus Greg Bayu mau ikut ya? Nih udah nih. Nih, udah. Udah di sana. Udah nih. Udah, sesi tanya jawabnya udah selesai. Sekarang kita ngapain nih? Jalan-jalan aja kali. Jalan-jalan. Hunting diecast. Udah Baik, hunting guys. sih, lihat deh. Dia mah unboxing mulu di mana-mana. Eh, Buset. di Buset. Baru dua, ada lagi kok. Eh, Ya Allah. ini beda konten. Belum konten diecast. Ya udah lihat aja dulu nih. Astaga. Aduh, Berarti pusing gua. next abis ini kontennya kita bikin diecast lagi ya. Diecast lagi. Si Greg kilaf lagi dia. Unboxing lagi. Kilafnya nggak ada rem. Oke, jadi video kali ini gitu aja. Kalau misalnya kalian suka tekan like, comment, subscribe. Kalau misalnya kalian belum, tekan tombol lonceng. Terus ini ya, follow kita bertiga Yeah. juga. Ya, Instagramnya gue taruh di bawah. Yoi. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Dadah.